Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi baris tunggal yang dibimbing oleh Rengga Asmara, Eskom OCA. Pertama-tama yaitu tujuan dari bahasan ini yaitu memahami bermacam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL. Yang kedua, menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam statement select. Yang ketiga yaitu dapat melakukan fungsi konversi. Tipe fungsi SQL. Fungsi dapat digunakan untuk hal-hal berikut, yaitu membentuk kalkulasi pada data, memodifikasi item data secara individual, memanipulasi output dari sekumpulan baris, format tanggal dan bilangan untuk perluan tampilan, mengkonversi tipe data kolom. Kemudian ada dua tipe fungsi. Yang pertama yaitu fungsi baris tunggal dan fungsi baris ganda. Fungsi baris tunggal. Fungsi baris tunggal beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Ada beberapa tipe dari fungsi baris tunggal, yaitu karakter bilangan, tanggal, konversi, dan fungsi yang umum seperti NVL dan decode. Sintak penulisannya yaitu function name, column, expression, ARG1, ARG2. Fungsi karakter. Fungsi karakter menerima karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter terbagi menjadi fungsi konversi yaitu lower, upper, init cap. Kemudian fungsi manipulasi yaitu concat, substring length, instr, lpat. Fungsi bilangan seperti tabel di bawah ini. Terdapat round, trunc, dan mod. Percobaannya yaitu tampilkan nama, gaji, komisi, dan selisih pembagian gaji dibagi komisi. Maka SQL statementnya yaitu select in name, cell, com, null, mode, NVL from MP. Fungsi manipulasi karakter seperti yang ada di tabel yaitu concat, substring length, instring, lpad. Maka seperti percobaan di bawah ini. Fungsi tanggal. Terdapat month between, add months, next day, dan last day. Seperti percobaan di bawah ini. Fungsi konversi secara implisit. Fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi tipe data berikut. Dari varchar atau ke char ke number, dari varchar 2 atau char ke date, dari number ke varchar 2, dari date ke varchar 2. Fungsi konversi secara implisit. SQL menyediakan tiga fungsi untuk mengkonversi satu nilai dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Fungsinya yaitu to char, to number, to date. To char tujuannya yaitu mengkonversi bilangan atau tanggal ke varchar dengan format FMT. To number bertujuan untuk mengkonversi karakter yang berisi digit ke bilangan dengan format FMT. To date yaitu tujuannya mengkonversi karakter yang mempresentasikan tanggal ke tanggal dengan format FMT. Nilai default jika tidak diformat yaitu dd, mon, yy. Fungsi konversi secara implisit. Contoh seperti di bawah ini. Tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FM, DD, MAN, YY. Maka
SQL statementnya yaitu select iname to char hire date dengan format fmdd month yy from emp, maka hasilnya seperti ini. Fungsi NVL. Fungsi NVL digunakan untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Tipe data yang digunakan bisa karakter, tanggal, dan bilangan. Antara tipe data yang dikonversi dan tipe data hasil harus sesuai. Misal, NVL, 0, NVL hire date 01 Jan 97, NVL job petik no job yet petik. Contoh dari NVL seperti ini. Tampilkan nama, gaji, komisi, dan gaji setahun ditambah dengan komisi dari semua pegawai. SQL-nya yaitu select iname sal com kurung buka sal kali 12 kurung tutup ditambah NVL com, 0 from emp. Fungsi decode. Fungsi decode menyediakan fasilitas pencocokan seperti yang dikerjakan oleh case atau if then else. Sintak atau penulisan fungsi decode yaitu decode, call atau expression search 1, result 1, search 2, result 2, default. Contohnya seperti tampilkan pekerjaan dari gaji pegawai serta gaji pegawai yang direvisi dengan judul kolom revisi gaji. Gaji yang direvisi berisi formula yaitu jika jenis pekerjaannya analis, kenaikan gajinya 10%. Jika jenis pekerjaannya clerk, maka kenaikan gajinya 15%. Dan jika jenis pekerjaannya manajer, maka kenaikan gajinya 20%. Untuk jenis pekerjaan selain dari ketiga pekerjaannya, gajinya tetap. Maka jawabannya yaitu select job sal decode, kurung buka job, analis, sal kali 1,1, clerk sal dikali 1,15, manager sal kali 1,2, kemudian sal revisi gaji from emp, maka hasilnya seperti berikut. Fungsi bersarang atau nested. Fungsi baris tunggal dapat di-nested. Fungsi bersarang dievaluasi dari level terendah sampai level yang kurang rendah. Contoh, F3 kurung buka F2 kurung buka F1 kurung buka call, arg1, kurung tutup, argumen 2 kurung tutup, argumen 3. Maka contohnya yaitu seperti percobaan di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk soal nomor 3 yaitu tampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja dan diberi judul yaitu review. Maka SQL statementnya yaitu select iname, hire date to char next day at month, kemudian hire date, 6, kita petik Monday, di sini dengan format tanggal hari yaitu fmd, kita kasih kata the, kemudian fmdd spth off, petik lagi man.
year yang diberi nama review from EMP. Kemudian untuk soal 1 yaitu buat query untuk menampilkan tanggal hari ini dan beri judul tanggal, maka kita akan mengetikkan SQL statement yaitu select distinct sysdate tanggal from EMP. Kemudian kita execute, maka akan keluar tanggal yaitu 8 Maret 2012. Untuk soal nomor 2 yaitu tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikkan 15%, maka SQL statementnya yaitu select mno, iname, sal dikali 1,15 from EMP. Maka hasil dari statement SQL tersebut yang keluar yaitu mno, iname, sal, dan sal yang dinaikkan 15% dari 800 menjadi 920 dengan nama pegawai Smith yang terdapat nomor pegawainya yaitu 7369. Untuk soal nomor 3 yaitu tampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja dan diberi judul yaitu review, maka SQL statementnya yaitu select iname, hire date to char next day at month, kemudian hire date, 6, kita petik Monday, di sini dengan format tanggal hari yaitu FMD, kita kasih kata the, kemudian FMDD SPTH off, petik lagi month, year yang diberi nama review from EMP. Kemudian kita execute, maka yang keluar yaitu iname, hire date, dan review. Iname merupakan nama dari pegawai yang mulai dia masuk tanggal 17 Desember. Kemudian ini merupakan tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja. Untuk soal nomor 4 yaitu
Untuk tiap pegawai, tampilkan nama pegawai, hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja, kemudian kita melakukan pembulatan ke atas. Maka sintaks SQL-nya yaitu select in name, round, dalam kurung months, between kurung buka sysdate, hire date, kurung tutup, kemudian kita namakan dengan bulan bekerja from EMP, kemudian kita execute. Yang keluar yaitu in-name dan bulan bekerja dari para pegawai. Untuk soal nomor 5 yaitu buat query yang bisa menampilkan informasi dalam satu kolom yang berisi informasi yaitu nama pegawai, gajinya, gaji sebulan tapi ingin 3 kali gaji, dan beri judul kolom yaitu gaji impian. Maka SQL statementnya yaitu select in name, kemudian gajinya, sal, sebulan, tapi ingin sal kali 3 S gaji impian from EMP. Maka hasilnya seperti ini. Untuk lebih rapi kita beri spasi, kemudian kita execute lagi. Smith gajinya 800 sebulan tapi ingin menjadi 2.400. Untuk soal nomor 6 yaitu buat query untuk menampilkan nama dan gaji dengan format 15 karakter panjangnya, rata kiri dan kolom yang kosong diisi dengan tanda $, dan beri nama gaji. Maka SQL statementnya yaitu select in name, LPAD, sal, 15, petik $, atau string, kemudian kurung tutup yaitu beri nama gaji from EMP. Maka tampilannya seperti ini. Smith dengan gaji 800. Untuk soal nomor 7 yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai yang diawali dengan huruf besar dan diikuti dengan semua huruf kecil, beri judul kolom nama, panjang nama pegawai, beri judul kolom panjang,
untuk semua pegawai yang namanya diawali dengan C, A, atau M. Maka SQL statementnya yaitu select init cap iname, length iname, beri nama panjang from EMP subs str iname, 1,1 in A C M. Kemudian kita execute, maka yang akan keluar yaitu hanya Allen, Jones, Martin, Adam, James, dan Miller. Untuk soal nomor 8 yaitu buat query yang menampilkan nama dan jumlah komisi. Jika komisi sama dengan 0, ganti dengan keterangan tidak ada komisi dan beri judul komisi. Maka SQL statementnya yaitu select iname, NVL to char dalam kurung kom tidak ada komisi. Kemudian beri nama komisi from EMP. Kemudian kita execute, maka pegawai yang tidak mempunyai komisi akan diisi dengan kata-kata tidak ada komisi seperti ini. Untuk soal nomor 9 yaitu buat query yang menampilkan nama pegawai dan jumlah gaji yang ditampilkan dengan simbol bintang. Tiap satu bintang mewakili ratusan dolar. Maka SQL statementnya yaitu select iname, substr lpad kurung buka sal, true kurung buka sal dibagi 100 ditambah length kurung buka sal, petik bintang kurung tutup, 1, sal bagi 100 kurung tutup, kita beri nama gaji from EMP. Kemudian kita execute. Yang pertama Smith itu bergaji 800, maka di sini terdapat 8 bintang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang tiap bintangnya mewakili ratusan dolar.